Sadar atau enggak, setiap hari ada perang tak terlihat yang terjadi persis di balik layar Anda. Ini perang untuk melindungi data Anda setiap kali Anda online. Nah, di sini kita akan coba bongkar gimana sih pertempuran ini sebenarnya terjadi? Pasti Anda udah familiar banget kan lihat ikon gembok kecil ini dan langsung merasa, aman. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang dilindungi sama gembok itu? Dan yang lebih bikin deg-degan, gimana kalau ternyata gembok itu bohong? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari keamanan digital kita semua. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit, kembali ke masa-masa awal internet. Kita perlu mengungkap sebuah rahasia yang sebenarnya udah ada di depan mata kita selama ini. Percaya nggak percaya, internet itu awalnya nggak dirancang dengan mikirin keamanan sama sekali. Coba deh bayangin sebuah desa kecil yang isinya orang-orang yang saling kenal dan percaya. Nah, kayak gitulah internet dulu. Sekarang, internet udah jadi kota metropolis global yang super rame. Terus, kita coba pakai aturan kepercayaan dari desa kecil tadi di tengah kota besar yang penuh orang asing, ya itu sih resep bencana. Dan inilah masalah paling mendasar yang kita hadapi. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita mengamankan komunikasi di atas fondasi yang dari sananya udah nggak aman? Jawabannya ternyata sederhana tapi sangat kuat. Kita bangun benteng. Sebuah benteng digital. Dinding pertama dari benteng ini namanya TLS atau Transport Layer Security. Anggap aja TLS ini kayak membangun terowongan pribadi yang terenkripsi khusus antara Anda dan situs web yang Anda tuju. Semua yang lewat di dalam terowongan itu, entah itu password, nomor kartu kredit, pesan-pesan rahasia, semuanya diacak total. Nggak ada yang bisa ngintip. Ini adalah lapisan pertahanan kita yang pertama dan paling-paling penting. Tapi benteng yang kokoh itu percuma kan kalau kita nggak tahu siapa yang ada di dalamnya? Gimana Anda bisa yakin kalau Anda lagi nyambung ke bentengnya bank Anda, bukan ke benteng penipu yang dibikin mirip banget? Nah, disinilah PKI atau Public Key Infrastructure berperan. Anggap aja ini kantor paspornya internet. Ada lembaga terpercaya yang tugasnya ngeluarin paspor digital untuk setiap situs web buat buktiin identitas mereka. Browser Anda inilah yang kemudian ngecek paspor ini buat mastiin Anda nggak lagi ngobrol sama penipu. Terus, gimana semua ini bekerja sama? Semuanya terjadi lewat proses super cepat yang namanya jabat tangan atau handshake. Mirip jabat tangan rahasia gitu deh. Pertama, browser Anda sama server saling sapa, tukeran info keamanan. Kedua, servernya ngasih lihat paspor digitalnya, terus browser Anda ngecek, oke ini beneran. Ketiga, setelah identitasnya beres, mereka berdua bikin kode rahasia bareng. Nah, yang terakhir, barulah mereka mulai ngobrol aman pakai kode itu. Dan semua ini terjadi dalam sekejap mata, setiap kali Anda buka situs yang aman. Oke, kedengarannya aman banget kan? Tapi sayangnya, nggak ada benteng yang nggak bisa ditembus. Benteng digital kita ini ternyata terus-menerus berada di bawah kepungan. Serangannya datang dari berbagai arah. Retakan di dinding benteng ini bisa muncul dari mana aja loh. Penyerang misalnya bisa aja nyerang si kantor paspornya, terus malsuin identitas. Atau mereka bisa nemuin cacat di desain bentengnya itu sendiri, semacam celah gitu di protokol TLS-nya. Atau mereka bisa manfaatin konstruksi yang nggak rapi ya, kesalahan manusia waktu ngebangun sistemnya. Bahkan kadang-kadang, cuma karena satu bug kecil di dalam kode, itu bisa ninggalin pintu belakang yang terbuka lebar buat coba aja masuk. Nah, salah satu contoh paling gila itu bug yang namanya Heartbleed. Ivan Ristich, seorang pakar, sampai bilang kalau Heartbleed ini bisa dibilang hal terburuk yang pernah terjadi pada TLS. Ngerinya, ini bukan karena enkripsinya lemah, tapi cuma karena satu kesalahan coding yang sepele. Kesalahan ini tuh kayak bikin lubang menganga di dinding benteng yang bikin penyerang bisa bebas ngintip dan nyuri kunci rahasia, password, ya semua data paling sensitif kita. Heartbleed ini jadi pengingat yang brutal kalau benteng sekuat apapun bisa runtuh cuma karena satu batu bata yang salah pasang. Emang sih semua ini kedengerannya serem banget, tapi ada kabar baiknya. Justru dengan kita tahu di mana letak kelemahannya, kita jadi bisa membangun pertahanan yang jauh lebih kuat. Jadi, sekarang mari kita lihat gimana sih cetak biru untuk membangun benteng yang benar-benar anti peluru. Dan inilah poin yang paling penting dari semuanya. Teknologi aja nggak cukup. Punya enkripsi terkuat di dunia pun bakal percuma kalau cara pasangnya salah. Karena pada akhirnya, keamanan digital kita itu nggak cuma bergantung sama kode, tapi sama orang-orang yang ada di baliknya. Terus, siapa sih para pembela ini?
Yang mereka ini adalah para administrator sistem yang ngejagain server, para developer yang nulis kode dengan super hati-hati, dan juga para manajer yang mastiin kalau keamanan itu jadi prioritas utama. Merekalah pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di garis depan perang tak berlihat ini. Jadi, lain kali Anda lihat lagi icon gembok itu, coba ingat semua yang ada di baliknya. Benteng digital yang kompleks, serangan yang nggak pernah berhenti, dan para penjaga yang kerja keras di balik layar. Keamanan online itu bukan jaminan, tapi sebuah perjuangan yang nggak ada akhirnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, siapa yang megang cetak biru benteng digital Anda? Dan seberapa besar Anda percaya sama mereka?